Ada yang harus dibahas lagi, tapi bukan membahas perasaanku padamu. Tidak ada yang menjadi jago secara singkat dan instan. Jika siap dengan pembahasan panjang untuk menjadi raser mematikan di Battle Royale, baiklah, oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Kalian yang terbaik. Biasanya, raser yang baik akan bermain secara cepat, terburu-buru, dan terarah. Tapi, permainan seperti itu sudah biasa dan mungkin sudah terbaca oleh musuh kita. Jadi di sini, kita akan ubah permainan raser yang lebih tenang tapi mematikan. Kita bermain menyerang, tenang, santai, memakai taktik dan strategi. Dan, kita akan menjadi raser yang tidak egois, yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Setelah itu, kita akan menjadi pasangan yang saling mencintai. Aku mencintai kamu, dan kamu mencintai dia. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda. Tetapi, inilah tips dan trik ala Zero-san. Baiklah, kita mulai dari pendaratan. Karena di sini, kita menjadi raser. Jadi, sewaktu mendarat, hal penting yang kita perlukan adalah senjata dan peluru yang cukup. Jika mendarat di tempat yang kemungkinan akan menjadi rebutan dengan tim ataupun musuh, di sini kalian mendaratlah di tempat terpisah, tapi jangan memisahkan diri terlalu jauh. Lalu, jika tim sudah mulai bertempur dengan musuh yang mendarat bersama-sama di satu titik, di sini segera bergabung dengan tim untuk membantu. Jangan sampai kalian menjadi raser, tapi di saat tim bertempur, kalian malah pergi menjauh karena takut mati di awal game, dan jika sering lakukan itu, percayalah, itu bukan permainan seorang raser. Karena raser itu justru senang jika ada musuh dan tidak akan kabur dari pertempuran, apalagi kabur meninggalkan tim yang sedang bertempur. Anjing, kurang ajar sianya. Lebih terhormat, mati karena ada perlawanan, karena membantu tim, setidaknya, kita sudah berusaha, daripada mati karena melarikan diri, apalagi melarikan diri, meninggalkan tim yang sedang tempur. Di sini, jika kalah di awal-awal game, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat penting. Bukan dapatkan poin rank, tapi kita akan mendapatkan pengalaman yang akan membuat mental bermain menjadi lebih baik lagi. Percayalah, pengalaman jauh lebih penting dan berharga daripada hanya sekedar poin rank, karena poin rank akan hilang kembali setelah reset, tapi pengalaman akan tetap ada. Dan saya pribadi lebih suka bermain dengan tim ataupun orang yang benar-benar barbar dan tidak takut kalah serta tidak memikirkan poin. Pantang bagi seorang raser sejati untuk memikirkan AVG damage turun, apalagi memikirkan poin rank turun. Karena mereka tahu, jika permainan sudah bagus, AVG damage maupun poin rank akan datang dan naik dengan sendirinya seiring performa permainan kita yang meningkat. Jika masih selalu memikirkan dan meributkan tentang AVG damage dan poin rank, jangan harap bisa menjadi raser.
Ibarat kata, tidak apa-apa, rank masih veteran, tapi skill legendary, daripada rank legendary, tapi skill veteran. Iya. Lalu usahakan, setiap kali kalian mendarat, cari, dan langsung gunakanlah item-item untuk armor seperti ini. Ini penting, agar armor kita menjadi lebih kuat, dari serangan musuh di awal-awal game seperti ini. Apalagi, jika kita mendarat di tempat-tempat, yang memang sangat rawan di backshot, ataupun, bertemu musuh secara tiba-tiba seperti ini. Apaan tuh? Dengan armor yang sudah kuat, di sini, kita sebagai racer, sudah sangat siap, untuk hadapi musuh, di awal-awal game. Lalu, ambil dan gunakanlah senjata apapun itu, yang berada di dekat kalian, kuasai, setiap semua senjata. Jangan sampai, kalian tidak memegang senjata, hanya karena, tidak temukan senjata andalan kalian. Seorang racer itu, tidak manja, tidak pilih-pilih, dapat menguasai semua senjata, dan tidak hanya, mengandalkan beberapa jenis senjata saja. Tukar senjata, jika memang kalian, sudah temukan senjata idaman kalian. Tapi jangan coba-coba, untuk menukar kekasihmu, dengan diriku. Anja. Gue gampar lu mulut lu. Jika sudah siap dan mengerti dengan tips tadi, baiklah, saatnya kita bahas, untuk pertarungan, strategi, dan taktik, perhatikan. Jika kalian melihat di depan ada musuh yang sedang berlari menuju arah kita seperti ini, jangan buka tembakan dulu, tapi jika ada cover-run atau penghalang seperti ini, cukup diam dan perhatikan musuh ini. Setelah dekat, barulah beri kejutan. Jika dengan tim atau dengan teman, lakukan seperti ini. Perhatikan. Kalian, cukup terus perhatikan, pergerakan arah musuh ini, dan biarkan teman kita, yang menyerang musuh ini. Okay. Setelah teman dan musuh bertarung, barulah di sini, kita ikut bantu teman, dan majulah, di saat musuh ini, sibuk menyerang teman kita. Help me. Help me. Untuk strategi seperti ini, kalian, harus benar-benar cepat, dengan perhitungan yang tepat, dan tidak lambat dalam menyerang musuh. Lalu, jika kalian terjebak, dalam pertempuran di area bangunan seperti ini, dan ingin ikut bertarung, lakukan ini, perhatikan. Jika ingin bertarung, untuk situasi seperti ini, jangan asal maju saja, tapi, perhatikan posisi-posisi musuh di sekitar kalian, dan ada berapa musuh di dekat kalian. Jika ada musuh, berada di posisi atas seperti ini, jangan maju dulu, tapi, tunggu sampai musuh turun dulu. Dan, di saat musuh turun semua, barulah bergerak dekati musuh, dan seranglah musuh paling dekat dengan cepat. Gak usah mundur, gak usah wedi. Lalu, segera cari cover-run lagi,
dan majulah, di saat musuh ini berpencar karena sudah ada tim yang terknockdown. Why are you running? Why are you running? Dan ingat, jangan coba-coba untuk looting dengan lambat atau lama. Di saat situasi seperti ini, ambillah dengan cepat dan bergerak lagi. Perlu diingat, jika musuh di atas seperti ini, dan tidak pergi juga, di sini, kalian cari arah lain, putari arah, dan ambil arah berlawanan. Lalu, sebagai racer, kalian harus bisa memanfaatkan setiap kelasnya. Contohnya, kelas Defender seperti ini, kita manfaatkan untuk menghalau kendaraan musuh dan menyerang. Cara ini, sering saya jelaskan di beberapa video. Pasang Defender tepat searah dengan jalur kendaraan musuh, dan segera pasang Defender dengan jarak seperti ini. Ada beberapa kelas yang bisa kita manfaatkan, bisa kelas Airborne, yang bisa digunakan untuk menjadi coveran, lalu meluncur terbang untuk dekati musuh atau menghindar. Kelas Defender, selain memanfaatkan flashnya, bisa juga untuk hentikan kendaraan musuh, untuk coveran di saat digempur musuh, ataupun tank, dan bisa digunakan di saat sedang merevive teman yang knockdown. Lalu, pelajarilah setiap kelas-kelas yang dianggap merepotkan kita di saat digunakan musuh, seperti kelas PAM, kelas Defender, dan Poltergeist. Pelajari agar kalian bisa dapat melawan musuh dengan kelas-kelas tadi, dan di sini kita contohkan melawan kelas PAM dan kelas Poltergeist, karena untuk kelas Defender sudah sering saya jelaskan. Sampai Tom. Why are you running? Why are you running? Airdrop incoming. Voidwalker activated. Lu kok hilang? Be careful. Poltergeist is active. Jika melawan kelas PAM, di saat musuh loncat tinggi, kalian usahakan selalu berada tepat di bawah musuh seperti ini. Ambil posisi tepat di dekat musuh, atau tepat di bawah musuh ketika musuh melompat tinggi. Dengan posisi seperti ini, musuh tidak akan bisa menembak kita dari atas, karena posisi ini adalah titik buta dari kelas PAM. Lalu, tembaki musuh. Jika musuh akan mendarat atau turun lagi, lakukan serangan dengan cepat. Untuk melawan kelas Poltergeist, di sini manfaatkan cahaya putih yang muncul sesaat dari kelas ini sebagai patokan awal. Lalu, seperti yang pernah saya jelaskan, melawan kelas ini, mata kita harus benar-benar jeli, karena walau musuh dalam mode hilang, jika diperhatikan, kita masih bisa melihat keberadaan musuh. Lalu di sini, saya akan mengajarkan untuk menjadi racer yang tidak egois. Perhatikan. Di sini,
saya baru saja kembali landing, setelah terkill oleh musuh, dalam pertempuran, dan tim saya pun terkill semua. Dan di sini, bisa saja, saya egois main maju saja, untuk menyerang kembali tim musuh. Tapi, itu tidak saya lakukan, karena, saya akan menghidupkan tim kembali, sebagai terima kasih saya, karena mereka, mau menghidupkan saya di saat terkill. Jika kalian, berada di posisi ini, dekati Doktek Tim, perbanyak gerakan tiarap, dan perbanyak berjalan jongkok, seperti ini. Berjalan jongkok seperti ini bertujuan, agar jejak kita, tidak terlihat di minimap musuh. Jangan coba-coba, menyerang musuh, dengan kondisi seperti ini, dengan senjata dan peluru seadanya, apalagi, dengan jumlah musuh yang lebih banyak seperti ini, dan jika saya egois, bisa saja, saya menyerang mereka, satu persatu. Tunggulah beberapa saat, dan, jika dirasa musuh sudah pergi jauh, barulah dengan cepat, ambil Doktek Tim, dan hidupkan kembali, untuk selesaikan game, bersama-sama. Segera ambil Doktek, dan jangan looting dulu, apalagi, zona sudah jalan. Lalu, jika sedang berkendara menuju zona aman, dan melihat musuh, di sini, kalian cukup tabrak saja, dan jangan turun dari kendaraan. Kenapa? Hanya ditabrak saja, karena, kita sedang memberi waktu untuk tim, agar bisa bergabung kembali, dan lain ceritanya, jika saya bermain egois. Tapi, jika waktu sudah cukup, dan tim, akan landing kembali, dan kalian, berjumpa dengan musuh, di sini, jika yakin dengan senjata, dan peluru seadanya, kalian, bisa lakukan serangan dengan cepat. Untuk menjadi racer, di sini, kalian harus melatih ketenangan, agar bisa bermain santai, tapi, mematikan. Ketenangan ini, sangat dibutuhkan di saat duel, dengan musuh yang tidak bisa diam, ataupun, diserang musuh secara tiba-tiba seperti ini, perhatikan. Finish him. Enemy eliminated. Goblok kaget depan mata. Cover me. Reloading. Why are you running? Perhatikan, walau di sini, saya dikejutkan dengan kehadiran musuh yang tiba-tiba. Di sini, saya tidak melakukan banyak gerakan, tapi, saya hanya memasang kelas Defender saja, dan manfaatkan kondisi musuh, yang terkena efek Flash Defender ini. Lalu, untuk melawan musuh yang gunakan kelas Medik, dan tidak bisa diam, di sini, kalian tetap tenang, jangan ikuti arah lari musuh terlalu jauh. Tapi, cukup perhatikan sekitar lingkaran merah, dari kelas Medik ini saja, karena percayalah, dengan Medik ini, kebanyakan musuh, tidak akan berlari jauh, tapi, akan tetap di dekat lingkaran Medik ini. Terus gempur musuh, cicil dengan tembakan, agar musuh masuk ke lingkaran Medik untuk healing dengan kelasnya, lalu, akhiri dengan cepat. Dan, agar bisa bermain tenang dan santai, kalian, harus sering-sering lakukan pertarungan jarak dekat, di berbagai situasi dan kondisi, dan jangan pernah kabur. Kita kembali ke tim, yang Dokteknya saya hidupkan kembali, dan di sini, mari kita bahas, taktik dan strategi zona akhir. Di sini, saya akan skip video, ke intinya saja, perhatikan. Karena, saya akan gunakan taktik dan strategi, perhatikan. Jangan! Di sini,
posisi saya dan tim sudah terjepit, dengan darah yang akan habis, dan di sisi lain, ada para dogi dari kelas clown, yang selalu mengganggu. Jika kalian di posisi ini, tetap tenang, dan terus maju perlahan, tembaki musuh, sambil bergerak menuju coveran berikutnya. Lalu, setelah berhasil berlindung kembali, jangan main tembak dulu, tapi, perhatikan dulu pergerakan musuh kita ini, dan biarkan zona benar-benar jalan dan mengecil. Di sini, jika ada kesempatan, teruslah tembaki musuh, tidak apa-apa, jika musuh tidak mati, karena tujuan kita sebenarnya adalah membuat posisi musuh semakin ke pinggir zona. Jika masih ada teman tersisa, suruh teman kalian berada di belakang kalian, sambil terus lempari bom apapun itu ke arah musuh, dan biarkan zona mengecil. Dan seperti yang saya duga, membuat posisi musuh ke pinggir, musuh akan menjadi terpojok, dengan zona yang sudah jalan, dan di sini, manfaatkan untuk gempur musuh kita. You must die! Raser yang mematikan itu, ialah, mereka yang bermain tenang tapi pasti, bermain dengan taktik dan strategi, tidak banyak bicara, dan tidak egois. Baiklah, silakan terapkan di dalam permainan kalian, dan itulah, tips kali ini, dari saya, semoga cocok dan bermanfaat. Sampai jumpa, sekian, dan terima kasih.